Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil aliyyil akbar, al-jabbarul mutakabbir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk menyempurnakan bulan Ramadan. Buktinya kita bisa menyelenggarakan Idul Fitri pada pagi hari ini. Juga pada pagi hari ini kita bisa mensyukuri dengan mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala lakum rabbukum walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Al-Baqarah 185. Alhamdulillah, kita telah bertakbir. Sisanya kita tinggal bersyukur betapa cepat bulan yang penuh barokah, penuh ampunan dan penuh keberkahan, serta bulan di mana kita mendapat kesempatan untuk membebaskan diri dari api neraka begitu saja berlalu. Mungkin kita belum banyak mengisi hari-hari Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin puasa kita belum begitu baik, mungkin pikiran kita belum begitu baik, mungkin niat kita belum begitu baik, mungkin tingkah laku kita belum begitu baik. Tapi musim kebaikan, musim al-khairat, amal-amal soleh itu kini telah berlalu. Kita sepantasnya menyesali betapa kita tidak memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk lebih memperbaiki diri dengan jalan melaksanakan ibadah-ibadah, dengan mengisinya dengan selain berpuasa juga dengan menjalankan taubat, dengan menjalankan istighfar, menjalankan sholat malam dan lain sebagainya. Suatu saat, dan hadis ini sering sekali diungkap, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Ketika beliau sampai kepada mimbar yang pertama, makanya tingkatan mimbar ini 3, karena mimbar-mimbar Rasulullah itu 3 tingkatan. Falamma rukiya utbatan qala amin. Kemudian ketika naik kedua,
juga mengatakan amin. Dan ketika naik yang ketiga, tangga yang ketiga mengatakan amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kenapa beliau mengucapkan amin pada setiap tangga dari anak tangga yang tiga itu sebelum naik mimbar. Beliau menyampaikan bahwa pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang. Atani Jibril faqala, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahullah. Hai Muhammad, katakanlah, ketahuilah, barang siapa dia menemui bulan puasa yang satu bulan itu dan di akhirnya dia tidak mendapat ampunan dari Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengucapkan amin. Artinya Rasulullah mendoakan orang yang tidak mendapat ampunan selama bulan Ramadan sampai akhirnya tidak mendapat ampunan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah SAW mengaminkan. Artinya betapa kita harus bersedih kalau kita sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tangga yang kedua, waman adraka walidayhi aw ahadihima pada kholan nar fa'abadahullah. Dan barang siapa yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya, artinya ketemu, dia tidak yatim tidak piatu, dia ketemu kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua tersebut, kemudian dia masih bisa masuk neraka, artinya tidak memanfaatkan kebaktian terhadap orang tuanya yang menjadikannya dia masuk surga, fa'amadahullah, maka Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Rasulullah SAW menjawab amin. Kemudian yang ketiga, waman dzukirta indahu falam yusolli alaika fa'abadahullah kul amin fakultu amin. Dan barang siapa ketika namamu disebut, maksudnya disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mengucapkan sholawat kepadanya, maka dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya kalau kita menyebut atau mendengar nama Muhammad, maka kita disarankan, dianjurkan sangat kuat sekali untuk membaca sholawat. Makanya kalau dalam sehari-hari kalau disebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kita praktekkan, kita menyebut atau membaca sholawat. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa musim kebaikan, musimnya ampunan, rahmat, serta saatnya kita membebaskan diri dari api neraka adalah bulan puasa. Memang ada yang menyebutkan bahwa ada hadis bulan puasa itu dibagi tiga, yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga al-itqu minan nar. Tapi hadis ini dinilai dhaif karena seluruh bulan puasa adalah rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar. Seluruh bulan puasa adalah kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan kesempatan untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Jadi seluruhnya tidak dibagi-bagi menjadi tiga, tengahnya ini, kemudian awalnya ini, tengahnya ini, akhirnya ini, tidak. Tapi seluruh satu bulan itu kesempatannya sama, ya, full
selama bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, penuh ampunan dan kesempatan untuk melepaskan diri dari api neraka. Hadirin sidang sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang kedua adalah penekanan pentingnya berbakti kepada orang tua. Ini harus selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan mengisi Ramadan. Kedua, pentingnya berbakti kepada orang tua selama mereka masih kita bertemu, ya, masih bareng-bareng hidup bersama kita. Harus bisa menjadikan keduanya sebagai tiket bagi kita untuk masuk surga. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, betapa pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan dengan demikian bisa kita pandang sebagai tiket untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa supaya kamu mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia kedepannya bisa menjadi orang takwa. Ini sebagaimana para mufasir menjelaskan, ada dalam ayat may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Para mufasir menyebutkan wa may yastaghfirillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Begitu. Jadi cara menyelesaikan masalah, jadilah orang yang bertakwa. Untuk bisa bertakwa, rajin-rajinlah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena sebetulnya penjelasannya sangat panjang. Kita bisa saja memahami bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan kita adalah buah dari kesalahan-kesalahan kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terbebas dari semuanya. Hadirin rahimakumullah, hadis tadi juga mengisyaratkan kepada kita bahwa saat berpuasa adalah kesempatan emas untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saat merencanakan diri untuk menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, dan saat bertekad untuk melakukan perubahan sikap, perubahan tingkah laku dengan beristighfar dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, apa itu istighfar? Dari segi bahasa, istighfaro artinya tolabu al-maghfirah, meminta ampun. Nah, ghafaro sendiri artinya memaafkan, mengampuni, kemudian juga menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan cara memberi maaf. Jadi kalau ghafaro syai' artinya satarahu atau khabahu, menutupinya. Kalau ghafaro al-amru manahu aslahahu. Jadi istighfar secara bahasa artinya minta maaf, minta ditutupi dosa dengan dimaafkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menutupi dan menyembunyikan dosa kita. Makanya kita selalu berdoa wala aiban illa satartah, supaya kita senantiasa ditutupi aib kita, dosa kita. Kita ini semuanya orang punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Rasulullah SAW beristighfar minimal sehari 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsar min 70 marrah. Minimal 7 kali, bahkan lebih, itu Rasulullah. Nah kita, Rasulullah posisinya maksum. Rasulullah posisinya terhindar dari dosa, terjaga.
tidak pernah melakukan dosa tapi masih beristighfar. Bagaimana dengan kita yang senantiasa bergelimang dosa? Maka kita harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, istighfar dari segi istilah artinya tolabul maghfirah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maghfirah yang dimaksud adalah wiqayah syarri dzanbi. Yang namanya diberi ampunan oleh Allah artinya kita terhindar dari keburukan, dari bahaya yang disebabkan oleh perbuatan dosa kita. Jadi dengan kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, artinya kita bertekad bahwa kita ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita terbebas dari akibat-akibat buruk karena perbuatan dosa. Kita tahu bahwa semua perbuatan yang dilarang yang kemudian dilaksanakan seseorang itu punya akibat terhadap tingkah laku baik individu maupun masyarakat. Contoh, perbuatan zina misalkan, itu bisa mengakibatkan, kalau dulu para ulama menyebutkan satu kampung apes kabeh 45 selama 40 hari 40 hari lebih dari 1 bulan. Artinya apa? Bahwa dia punya dimensi merusak sekelilingnya karena perbuatan dosa itu. Makanya dengan beristighfar kita mohon ampun supaya terjaga kita tidak terkena dari akibat perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian istighfar juga memohon ampun, dan ampunan berarti terhindarnya dari keburukan akibat dari dosa, artinya tidak dihukum karena perbuatan dosa tersebut. Jadi dengan beristighfar artinya kita mohon supaya kita tidak dihukum karena kita telah berbuat dosa. Hadirin rahimakumullah, jadi ini lebih besar, tidak berarti hanya ditutupi dosa-dosanya, tapi juga terjaga dari akibat buruk karena perbuatan dosa tersebut. Dan banyak kalau kita mau pelajari bahwa perbuatan kita, kesalahan kita itu bisa berakibat fatal. Dari ucapan saja bisa. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, katakanlah begini, terkecil, kita mengucapkan atau memberi julukan orang, hei kamu kurang ajar, artinya kan kita tidak menghargai. Maka dari situ bisa mengakibatkan perbuatan buruk apa? Boleh jadi kita mendapat perlakuan yang sama, kita disebut kurang ajar oleh orang lain. Boleh jadi juga dari situ bisa melahirkan pertengkaran atau pertikaian. Artinya setiap perbuatan yang tidak baik itu dia akan berakibat buruk. Maka orang-orang tua dulu luar biasa, kalau setelah ngobrol, setelah apa itu hampuranya bisingnya salah gitu. Jadi selalu begitu. Saya ingat dulu Uyut itu hampura. Uyut mah jamang sekolot sing loba dosa. Jadi setiap mau berpisah tuh minta maaf sama sesama apa saudara, sama muslim, sesama orang-orang yang ditemui. Hadirin rahimakumullah. Jadi kata istighfar itu punya arti pertama dimaafkan atau meminta maaf, yang kedua terhindar dari buruknya akibat suatu pekerjaan atau suatu dosa, yang ketiga berarti menutupi, yang keempat menghapus jejak dosa, dan yang ini yang saya sangat ingin tekankan adalah perbaikan, islah. Istighfar artinya al-islah, memperbaiki diri. Jadi ada tekad untuk memperbaiki diri. Maka istighfar bisa menjadi modal awal perubahan, melakukan perubahan tingkah laku kita. Hadirin rahimakumullah, dari makna istighfar itu kita bisa memahami bahwa pada dasarnya mohon ampunan dosa yang dikerjakan masa lalu, mohon maaf atas segala dosa, mohon terhindar dari akibat buruk dosa, niat memperbaiki sejak diucapkan istighfar tersebut.
Jadi lamun orang menyebut astagfirullahaladzim, artinya kita niat memperbaiki diri kita, tidak akan melakukan kekeliruan lagi, tidak akan melakukan kesalahan lagi sekecil apapun. Karena dalam hidup kita kan ada aja istilah pacaletot lidah dan macam-macam ya. Itu langsung kita beristighfar, artinya kita ingin memperbaiki. Kamu ada di kampung makan terus ngomongkeun teh, tapi maafnya da ieu mah lain ngomongkeun cenah, da ieu mah sanyana. Nah, anu sanyana eta nu ngomongkeun. Lamun henteu sanyana artina mitnah. Jadi hampura, nah, tapi ada itu ujungnya istighfar juga itu mungkin. Jadi mengamalkan apa wa'at bi'isayyatal hasanat tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan langsung melakukan perbuatan baik untuk menghapus perbuatan buruk tersebut. Jadi istighfar berarti titik awal dari rencana perubahan diri dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Kita mengucapkan astagfirullahaladzim, artinya kita lamun nusok maling keneh moal maling deui, lamun anu sok ngomongkeun batur keneh moal ngomongkeun batur deui, lamun sok suudon terus ka batur moal suudon deui. Itulah artinya istighfar, kita mencanangkan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghubungkan kata istighfar dengan kata-kata taubat. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohonlah taubat. Taubat itu apa? Taubat itu artinya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi lamun ibaratkan jalan, hirup kurang tuh jalan lempeng, setiap hari tuh lempeng pasti. Nu di tangan kan jalan nu lempeng. Eka Kuningan nu di tangan jalan nu lempeng, nu halus. Nah, tiba-tiba melenceng dikit, nu manggil, mampir heula, mampir. Ingat balik deh gitu, karena jalan bener deh. Karena pada dasarnya ada orang yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya zalim. Tidak. Saya tidak sependapat. Manusia pada dasarnya orang baik semua. Fitrah manusia itu baik semua. Lamun aya kelakuan anu henteu sesuai, anu henteu bener, berarti aya masalah. Ya, berarti aya masalah, berarti aya penyebabna bisa heureut pikiran, terpaksa dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya semua manusia itu ingin melakukan baik. Penjahat sekalipun dia ingin supaya anaknya soleh. Penjahat sekalipun ingin anaknya bisa ngaji. Artinya bahwa manusia pada dasarnya pikirannya baik semua. Makanya bahasanya taubat. Taubat itu kembali. Jadi supaya jamaah itu tetap berada di jalan anu lempeng. Ya, itu belok-belok kanan kiri. Ya. Lamun misalkan terpaksa dalam keseharian melakukan kesalahan karena tidak disadari, langsung ingat Allah, langsung balik lagi. Astagfirullahaladzim, geuning urang kieu, mudah-mudahan kaharep henteu kitu. Dan begitu seterusnya. Itu istighfarnya aktif. Jadi niat melakukan perubahan. Itu taubat artinya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian taubat juga berarti pengakuan, penyesalan dan usaha meninggalkan dosa serta bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa. At-taubah an-nasuh taubatas shadiq wa hiya an-nadam bil qalbi wa istighfar bil lisan. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Artinya kita bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa. Coba mulai dari sekarang, mumpung masih hirup ya, mulai dari sekarang kita berusaha menjauhkan tingkah laku kita, perbuatan dosa kita yang dulu pernah dilakukan, yang sudah. Tapi mari kita bangun dari sekarang ke depan. Itu namanya kita bertaubat. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, istighfar bisa dipakai untuk orang lain. Artinya begini, orang tua bisa memohonkan ampun buat anaknya. Jadi ulah cicing bae lah meninggali anak rada nakal, rada teu bener, itu ulah cicing bae. Jadi orang tua memohonkan ampun buat anak-anaknya. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami dan kembalikanlah ke jalan yang benar. Aktif. Begitu. Ini yang dilakukan oleh para nabi. Ini yang dilakukan oleh misalkan
Nabi Yakub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Itu anak Nabi Yakub, jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu memohon kepada orang tuanya, wahai ayah kami, tolong mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami. Nah, Nabi Yakubnya orang tua yang soleh, ya orang tua yang soleh Nabi Yakubnya itu, nanti salah. Pas anak-anaknya pada minta ampunan, minta supaya didoakan dan dimohonkan maaf kepada Allah, orang tua itu langsung menjawab dalam surat Yusuf ayat 97 langsung, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Jadi orang tuanya mendidik. Nabi Yakub berkata bahwa saya akan memohonkan ampun buat kalian semua dan Allah Maha Pemberi ampun. Ini luar biasa. Jadi hubungan orang tua itu tidak semata-mata nyaneh pengiriman, iraha kiriman datang, tapi berhubungan dengan perasaan batin. Mohon ampunkan ya Allah untuk anak-anak kami, ampunilah mereka. Orang anaknya juga begitu. Kemudian berikutnya, permintaan ampun juga bisa untuk orang lain. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, surat Muhammad ayat 19. Dan mohon ampunlah untuk dirimu dan untuk orang-orang mukmin dan orang-orang al-mukminat, artinya kaum mukminin baik yang laki maupun perempuan. Itu Nabi, itulah contoh pemimpin. Jadi memohonkan ampun untuk rakyatnya. Ya kira-kira ayeuna lamun RT gitu, ningali batur salah Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, gitu kira-kira. Jadi ayat tanggung jawab RW juga gitu, ada tanggung jawab. Terus kepala desa juga gitu. Nah rakyatnya timbal baliknya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah pemimpin-pemimpin kami, perbaikilah mereka. Jadi imbang jadinya. Rakyatnya minta diampunkan, memohonkan ampun kepada para pemimpinnya, pemimpinnya juga memohonkan ampun untuk rakyatnya. Ini luar biasa. Ini masalah hati, hubungannya masalah hati. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian orang tua ya mohon ampunkan untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca itu, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada di dalam surat lain, Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Pahalanya kalau kita mendoakan orang lain, kita dapat setiap satu orang satu kebaikan. Kalau penduduk dunia umat Islam mukmin wal mukminat itu seluruh dunia berjumlah 2 miliar, maka kita dapat kebaikan 2 miliar. Setiap kita mengucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Teka rasa hampang, tapi kita bisa mendapat 2 miliar kebaikan. Kalau di Indonesia ini kan 270-an lah juta. Nah, tapi kalau lil mu'minin wal mu'minat kan semua umat mukmin dan mukminat baik di Indonesia, di negara-negara yang lain. Jumlahnya kurang lebih 2 miliaran. Seluruh penduduk dunia itu 7 miliar. Nah saja agama naon duka teuing. Macam-macam. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian para malaikat juga mendoakan kita. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, untungnya orang mukmin itu begitu. Para malaikat saja mendoakan semua orang mukmin. Setelah bertasbih mendoakan semua orang mukmin. Para malaikat tiap hari. Lamun zaman pelit didoakan nih ke malaikat tiap subuh. Malaikat tuh aya malaikat setiap subuh kerjanya ngadoa kieu. Milihanan teu parelit mah. Allahumma a'ti munfiqan kholapan wa a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, orang yang berinfak, ya misalkan memberi makan anak istrinya,
ati kholapan, berilah penggantinya. Wa mumsikan, anu pelit, talapan, hancurkan hartanya. Mau digituin. Itu tiap subuh malaikat berdoa. Makanya disarankan setiap subuh itu harus berusaha kita bangun subuh, sholat subuh lebih-lebih berjamaah. Karena kesempatan itu malaikat di mana-mana semuanya berdoa seperti itu. Ati munfikon kholapan, wa ati mumsikan talapan. Anu barahan supaya diganti, anu pelit supaya diberi kehancuran terhadap hartanya. Naudzubillah min dzalik. Dan pelit barahan itu tidak mesti besar, sesuai kemampuan. Rezekinya 100 ya bisa infak 1000. Kalau infaknya, kalau saya pakai teori begini, semakin besar infak artinya rezeki kita semakin banyak. Walaupun kadang-kadang infaknya ngutang gitu, pada janji baik. Nantinya kita bayar maksudnya. Pak Haji, iya ya acara iya, mas diurang sanu gitu. Nah, sanu itu duitnya can aya. Berarti kan janji sama Allah. Saya sampaikan, ya Allah saya punya hutang itu sama RT sekian misalnya, beli kursi encan itu misalnya. Artinya saya janji, maka Allah akan memberi, pasti lebih dong. Kalau kita infak 1 juta berarti rezeki saya lebih dari 1 juta. Dan begitu seterusnya. Itu teorinya berinfak seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masih kuat nih? Jam berapa? Oh cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya tidak akan memaksakan. Kalau ada yang cukup ya sudah. Persiapan saya 28 halaman. Insya Allah masih banyak ya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang pandai bertobat. Bertobat itu artinya, ini rahasianya, kalau istighfar kita diterima oleh Allah, maka kita perbuatannya baik terus. Lamun jadi jama benar berarti istighfar orang diterima ke Allah. Tapi lamun anggar baik berarti istighfar orang can diterima. Itu silahkan dianalisis, dinilai sorangan lah. Ya, dinilai sorangan. Lamun kaharep tingkah laku orang lebih baik, ya, berarti kita sudah mendapatkan taubat, atau taubat orang diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah penting. Kita jadi orang baik, semua orang baik. Kita menjadi orang baik akan menyebarkan kebaikan. Orang bodoh, teori pertemanan, kalau orang berteman sama orang goblok, goblok. Berteman sama orang bobrok, bobrok. Tapi berteman sama orang soleh, jadi soleh. Tambah hati itu ada 5 dulu. Kalau nggak salah Ma Umar almarhum sok bacaan gitu tuh. Tambah hati ku 5 warnana itu. Hiji di antaranya wong alim kumpulane. Nyamu ya? Orang-orang alim kumpulnya. Jadi kalau dia bergaul dengan orang soleh, maka dia akan jadi soleh. Ini teori pertemanan, karena perbuatan itu saling memengaruhi. Ya lamun gaulnya jeung nu tara salat ya insyaallah nu diomongkeun aja tara salat. Nah, kan eta salat teu aing kan gitu. Terus satu aing teu nang kayak aya baturna jeung kayak kan gitu. Jadi nular. Hadirin rahimakumullah. Allahumma barik lana fi ma ataitana waj'alhu aunan lana ala ta'atika. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba kulli amalin ma yuqarribuni ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan
tahun-tahun yang akan datang, mulai dari hari ini perbuatan kita lebih baik lagi dan bisa termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin itu siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Di antaranya salatnya baik, sungguh-sungguh, khusyuk, kemudian di antaranya lagi menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti yang tadi dibaca di dalam salat kita. Itu ada beberapa rentetan. Hadirin rahimakumullah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfina fi amrina. Allahumma inna nas'aluka fi maqamina hadza an taktubana fi ata'ik minan nar. Allahumma ij'alil jannata maswana wa awrasna al-firdausal a'la wa adkhilna jannata duna hisabin wala azabin ya karim ya wahhab ya dzal arsyil majid ya fa'al lima yurid ya mannan ya dzal fadlil azim tafaddal ala haula'il jam'i bi'idkihim minan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.